Oke, untuk shock penguncinya sudah terlepas. Sekarang tinggal lepas pinion. Nah, pinion ini pembagi tekanan pressure ya, kanan kiri. Kalau misalkan kiri berat, kanan ringan, rack sub atau rack bar atau biasa disebut papan. Oke, kemudian dari sini. Oke, itu berarti udah nyebrang, udah bagus ya. Berarti seal teflon tengah nggak bocor ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Oke, ini adalah kelanjutan dari video kemarin ya, yang Toyota Altis tahun 2002 mangkrak tahunan ya. Untuk hari ini sebelum kita pasang transmisi atau gearboxnya, saya ada trik penting ya. Kita akan tuntaskan dulu perbaikan seal power steeringnya dan pasang rack steeringnya. Kenapa? Karena kalau gearboxnya sudah terpasang duluan, ruang gerak kita bakal sempit ya. Nah, karena untuk rack steeringnya ada di sini guys, jadi sekalian turun transmisi, sekalian melakukan penggantian kopling. Untuk kopling nanti belakangan aja guys ya. Oke, next, sekarang tinggal kita melakukan pelepasan bagian-bagiannya ya, seperti pipa hidrolik yang ini nih, kita lepas dua-duanya. Oke, terus kita lepas juga pinionnya, bautnya ada dua ya, baut 12 untuk pinion, dan kita lepas juga setelannya. Oke, kita lepas satu persatu. Oke, setelah terlepas pengunci setelannya, di sini ada spring ya. Tujuan spring ini untuk menekan piston ke as papan gilas agar tidak bunyi oglak. Kalau misalkan ada bunyi oglak, bisa di setel guys, dikencangkan dulu kemudian dikendurkan 90 derajat ya. Ini pistonnya. Kemudian kita buka shock pengunci as papan gilas. Kita balikan dulu. Kita lepas menggunakan kunci pipa ya, kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini guys. Hati-hati, pelan-pelan guys ya. Oke, untuk shock penguncinya sudah terlepas. Sekarang tinggal lepas pinion. Nah, pinion ini pembagi tekanan pressure ya, kanan kiri. Kalau misalkan kiri berat, kanan ringan, itu bisa terjadi dari pinionnya yang tersumbat atau seal teflonnya pecah. Nah, sekarang tinggal kita lepas as papan bilas atau rack bar ya. Awas, hati-hati lubang ini guys nih. Kalau kita lepas rack sub atau rack bar atau biasa disebut papan bilas ya, takut kena semburan. Kita tarik pelan-pelan saja guys, pelan-pelan, dihayati kalau kerja ya. Oke, kita tarik sambil dientak-entak ya, atau nanti kita tidurkan. Oke, ternyata harus ditidurkan ya. Di sini aman, nggak ada ring snap ringnya ya, asal shock dratnya atau shock penguncinya sudah terbuka, tinggal kita tarik. Untuk Toyota Altis tahun 2002. Nah, untuk penampakan as hidrolik atau papan gilasnya masih mulus. Nanti tinggal kita amplas menggunakan amplas 1000 ya, biar lebih mulus lagi. Alhamdulillah belum ada keropos-keropos ya. Nah, untuk seal teflon tengah ini kalau misalkan masih bagus, enteng, ringan, ini nggak usah diganti ya, karena susah ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ada satu seal lagi, seal bagian dalam. Nanti kita gedor menggunakan besi bengkok. Oke, kita gedor pelan-pelan, jangan sampai baret ke bagian casingnya, casing rack steeringnya, karena nanti terjadi kebocoran di seal tengah teflon ya, seal pembagi. Oke, besinya bengkok kayak gini, kita masukkan, terus kita gedor-gedor pelan-pelan aja guys ya, jangan sampai kegores. Sekali lagi, jangan sampai kegores. Oke, pelan-pelan. Nah, kayaknya udah nyeplos ya. Ini enak ya, besi kita banyak guys, banyak, tinggal kita pilih mana yang bisa digunakan, mana yang enak, karena berbagai macam jenis unit itu berbeda ya, ruang untuk besinya ya. Nah, sekarang tinggal kita tarik sealnya. Oke, ini seal dalamnya ya.
udah terlepas. Terus sekarang tinggal kita bersihkan. Awas bersihkan ini menggunakan bambu terus pakai lap. Pokoknya hati-hati ya, kalau untuk power steering hati-hati ya. Sudah kita bersihkan, sekarang tinggal lanjut perakitan ya. Sebelum kita melanjutkan perakitan, ada hal penting yang perlu saya sampaikan karena banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar kalau setirnya itu trouble-nya kadang-kadang kalau kita putar dia suka membanting ya atau menghentak. Nah, istilah teknisnya setir tiba-tiba nembak, menghentak atau ngebanting balik saat diputar adalah steering wheel kickback ya. Nah, itu biasanya dari sini guys, dari pinionnya, dari ring teflon ini nih. Perhatikan ini ring teflon. Nah, ini rumahnya ya. Ini rumahnya. Terus di sini ada ring teflon lagi atau seal teflon. Ini harus benar-benar presisi, guys. Artinya tidak boleh longgar nih ketika dimasukkan, tidak boleh longgar ya. Ini harus benar-benar presisi. Nggak boleh ada istilahnya gimana ya? Oglak ya. Terus kesininya lagi nih. Nah, kesininya harus benar-benar presisi lagi guys, seperti itu. Kalau misalkan ada gejala lecet, sobek dan sebagainya itu gak boleh dilanjutkan ya, seperti itu guys. Oke, ini hanya singkat ya. Nah, di sini kenapa bisa menghentak atau bisa berat sebelah misalkan, karena di sini itu ada yang namanya rotary valve ya, atau katup pinion. Jadi pembagi bukan hanya untuk memutarkan pembagi kanan kiri ya, tapi fungsinya untuk menyalurkan hidrolik ke rack steering. Kalau misalkan bocor nyebrang gagal guys ya. Oke, terus sekarang lanjut ke as papan gilas atau rack shaft ya. Rack shaft. Nah, ini biasanya suka cacat di sini ya. Jangan ragu-ragu guys, kalau misalkan cacat terkelupas di bagian lapisan chrome-nya, kita amplas aja guys. Amplas yang 100 tapi amplas bekas. Nah, kayak gini amplasnya ya. Jangan kayak gini nih ya. Kalau bisa amplasnya pakai busa ya. Terus sampai mulus. Kenapa tujuannya mengamplas melingkar kayak gini? Tujuannya agar nanti baredannya itu bisa nahan oli ya, atau untuk melumasi seal sehingga nanti seal bisa awet ya, seperti itu ya. Nah, ini pengalaman kita di lapangan, alhamdulillah awet guys. Oke, karena kita tidak menemukan seal teflon atau ring teflon bagian pembagi tengah sini ya, kita beli satu set tapi nggak ada guys ya. Ini hanya ada ring teflon untuk ini nih, untuk rotary valve ya atau pinion. Nah, kalau misalkan udah oglak di sininya guys nih, kita masukkan dulu ya kayak gini. Kita masukkan sebentar. Nah, terus kita angkat ujung dengan ujung kayak gini nih. Kalau misalkan udah ada oglak sedikit ya, nah itu harus wajib diganti ya, karena ini pembagi. Kalau misalkan mau lepas seal teflonnya gampang guys, tinggal kita pencet kayak gini aja nih. Tinggal kita pencet-pencet pelan-pelan, terus ditusuk peniti dari sini nih. Tusuk peniti, lepas dipelintir ya. Sama ganti juga nanti kita dipasang pelan-pelan dipelintir. Jangan terlalu ditarik karena ini teflon bisa melar. Oke, selanjutnya kita pasang seal ya. Seal yang baru dipastikan akur ya, diameternya, tebalnya dipastikan akur. Sekarang kita pasang isolasi aja yang mudah aja guys ya. Kita pasang isolasi di sini tujuannya agar seal ketika dimasukkan tidak tergores atau tidak sobek kena gerigi papan gilas ini. Pastikan untuk asnya bersih, tidak ada oli tersisa ya. Oke, kita pasang isolasi dulu guys. Oke, setelah kita pasang isolasinya seperti ini ya. Ini hanya tepinya saja atau pinggirnya saja yang tajam ya.
Sebenarnya nggak tajam sih ya, hanya untuk antisipasi. Kemudian kita kasih pelumas ya, kasih pelumas kayak gini guys. Oke, nah ujung ini diamplas juga ya, biasanya ada luka bekas pukulan atau apa supaya nggak merusak seal ya. Untuk sealnya yang lama, bukan yang lama, maksudnya yang luar sama yang dalam sama ya. Ini jangan kebalik nih, yang ada springnya dia menghadapnya ke sini guys ya, ke pembagi ini nih, seal teflon ini nih, kayak gini nih ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan guys, seperti ini. Oke, oke ya kan, jadi seperti ini ya. Masukinnya jangan digusur ya, kita putar pelan-pelan kayak gini nih. Oke, jadi aman ke seal ya. Oke, setelah sampai sini baru kita copot ininya guys. Ini dipastikan bersih ya. Oke, sudah bersih, sudah terpasang. Ini jangan kebalik, yang ada springnya dia menghadap ke sini nih. Ini untuk seal dalam ya. Oke, kemudian di sini ada ring ya. Ring bisa kita pasang di sini, nggak apa-apa langsung. Ini untuk menahan seal ya. Oke, seperti ini. Terus nanti kita lumasi lagi ininya guys ya, supaya dia licin masuk ke housingnya ya, ke sini nih, jangan kebalik nih kayak gini ya. Kita masukin kayak gini, bentar kita kasih pelumas dulu dalamnya ya. Yang bersih guys, yang bersih, kerja yang bersih ya, kayak gini nih. Meskipun luarnya agak kotor, tapi yang penting bersih dalamnya. Nah, terus seal yang tadi dipasang ini harus benar-benar melewati lubang ini ya, lubang nempel ya, kayak gini guys ya. Pelan-pelan kita tekan atau kita pukul ya. Oke, kita masukin dulu, kita pukul guys ya. Oke, sudah masuk ya, kita pukul-pukul aja dari sini guys, menggunakan kayu ya, sampai masuk. Kemudian seal yang dalam sampai nyebrang ke sini nih, lewat bolong ini ya. Nah, caranya gini guys, kita tekan dari situ supaya nyedot ya. Nah kan, oke, kemudian dari sini. Oke, itu berarti udah nyebrang, udah bagus ya, berarti seal teflon tengah nggak bocor ya. Oke, kita tekan lagi, diamkan dulu. Oke, berarti aman, nggak bocor ya. Oke, sekarang tinggal kita pasang yang luar guys, yang ini nih. Untuk pemasangan seal yang luar mudah ya, tinggal kita kasih pelumas pinggir-pinggirnya agar nanti dimasukinnya dia licin ya, atau tidak seret. Mudah ya, tinggal kita masukin terus kita pukul-pukul pelan-pelan aja, menggunakan sok aja dulu, terus pasang drat ininya guys ya. Oke, kita pasang dulu dan nanti kita kencangkan ya. Oke, untuk mempersingkat durasi ini diputar sampai mentok ya, agak keras sedikit udah ya. Nah, sekarang tinggal kita coba kayak gini nih. Oke, terus kita dorong dari sini. Oke, dua-duanya mantap ya. Oke, nah, selanjutnya kita pasang seal pinion dengan seal yang baru ya. Nah, yang baru kita masukin bagian spring di ke atas kayak gini ya. Nah, kalau bisa pakai pelumas dulu guys, kayak gini nih. Kita pakai pelumas dulu ya, seperti ini. Baru kita masukin yang springnya keluar kayak gini nih. Oke, terus masukin bearingnya guys ya. Cari kunci sok yang pas diameternya ke sini guys, sisi-sisinya ya, kemudian kita tekan. Oke, untuk kunci soknya kunci 22 ya, kunci 22 yang pas ke bearing ini ya. Tinggal kita pukul dari atas guys sampai rapat kayak gini ya. Oke, baru sekarang kita masukin ininya dulu nih. Ini nggak bakalan kebalik ya, kita kasih pelumas dulu di ring teflonnya. Ini disemprot guys, lubang-lubang kecilnya ini disemprot, dibersihin karena ini valve ya. Nah, baru kita masukin pelan-pelan.
pelan-pelan aja guys. Nah kayak gini ya. Oke, nih ada coakannya, nggak bakalan ketukar. Baru kita pasang snap ringnya di atas. Oke, sudah terpasang. Baru kita kasih pelumas lagi di sini guys. Tujuannya untuk supaya sealnya nanti masuknya mudah ya. Ini diamplas dulu guys ya. Nah baru kita masukin ke sini guys. Oke, pastikan lubang-lubang dalamnya juga bersih ya. Kasih pelumas lagi guys. Oke, sip. Baru nanti kita tekan kayak gini nih. Oke guys, jadi seperti itu ya. Jadi untuk perakitan kemudian pemasangan ini nih, sebentar, yang ini kita peragakan lagi ya. Kita kasih grease semuanya yang banyak di sini ya, secukupnya maksudnya. Kemudian kita masukkan pistonnya, terus kita pasang juga bearingnya, springnya. Terus kita kencengin dulu guys, biar kenceng dulu. Terus kita putar 90 derajat ya. Nah nanti setelah beres dites masih berat atau oglaknya nanti ya, seperti itu. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini aja dulu guys. Untuk kelanjutannya nanti lanjut ke restorasi tune up, kemudian pemasangan plat kopling untuk Toyota Altisnya guys. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.